Oke, halo semuanya, balik lagi bersama saya Rifai. Oke, di tutor 2.0 kali ini untuk pelajaran probabilitas dan statistik, aku akan coba jelasin tentang konsep dasar dari statistika. Habis itu ada plot probabilitas, dan terakhir itu aku coba jelasin tentang confidence interval. Nah, yang pertama nih, biar lebih cepat, ini basic statistik. Nah, di konsep dasar dari statistika, yang perlu kalian ketahuin adalah kita harus bisa beda ini, yang mana yang populasi dan mana yang disebut sampel. Ingat, populasi itu adalah sesuatu yang amat besar dan cukup susah untuk dihitung, karena datanya terlalu banyak. Sementara sampel itu hanya sebagian besar, sebagian kecil dari data populasi. Tapi sebagian kecil itu nilainya bisa mewakili nilai yang ada di populasi. Sebagai contoh, biar ingat. Ya, sebagai ingat tuh, populasi, yang jadi populasi itu adalah, kalau misal di pilkada nih ya, kalau misalnya ini di pilkada, yang jadi populasi itu adalah real count-nya. Real count itu dihitung pasti secara populasi, karena ngitung seluruh datanya. Seluruh data penduduk Indonesia itu dihitung, atau seluruh data dari suatu daerah yang menyelenggarakan pilkada itu juga dihitung. Nah, sementara yang dinyatakan sebagai sampel itu siapa? Itu quick count. Makanya kan, quick count dalam sehari, dia udah bisa nentuin tuh, memperkirakan kira-kira siapa yang bakal menang. Dan itu kalau kita lihat, data hasil quick count sama real count itu persentasenya selalu nggak beda jauh kan. Nah, itulah keunggulan dari statistik. Ngambil sampel, nggak sembarangan ngambil sampel, tapi ngambil sampel yang nilainya itu bisa mewakili nilai populasi, suatu populasi. Nah, itu sebagai contoh dasarnya. Nah, di statistik dasarnya ini ada 3 parameter yang harus kalian ketahuin, yaitu mean atau rata-rata, terus variance dan standar deviasi, terus juga ada quartiles, dan sebenarnya masih ada banyak lagi. Tapi seenggaknya kalian harus tahu 3 ini. Nah, mean itu apa? Mean itu kan tadi di sini sebutnya rata-rata. Jadi kalau misalnya ingat di bagian probabilitas kemarin, rata-rata atau expected value itu rumusnya ini kan, XI dikali FX. Nah, cuma untuk ngitung populasi mean atau rata-rata dari suatu populasi itu cukup susah, ya kan? Makanya kita bisa kita dekati atau kita dari sampel mean sampel. Nah, ingat bedanya. Kalau secara simbol, mean populasi itu disimbolkan dengan simbol mu. Sementara kalau sampel mean, itu simbolnya adalah X bar. Nah, rumus X bar itu apa? X bar itu adalah rata-rata yang paling sering kita pakai. X bar sama dengan jumlah dari keseluruhan data dibagi dengan banyaknya data. Nah, itu secara definisi. Kalau secara matematis ditulisnya kayak gini. Nah, kalau variasi atau standar deviasi itu apa? Sebenarnya itu bisa dikatakan sebagai kayak error dari suatu data gitu. Ketidak terhadap si X bar. Nah, kalau misalnya setiap populasi, kalau dilihat dari populasi, rumusnya kayak gini. Sama juga, agak susah untuk dilihat. Agak susah untuk dihitung. Makanya kita bisa lihat dari si sample variance. Nah, bedanya harus diingat. Kalau variasi populasi, simbolnya adalah sigma. Kalau sampel, simbolnya adalah S. Nah, ini lupa, ini harusnya ada kuadratnya. So, ini variance. Juga sama, ada kuadratnya. Oke. Nah, nilai S-nya. Nah, ini kalau dirumusin kayak gini. Jadi, pertama tuh kalau misalnya ada data, data pertama dikurangin X bar-nya, dikuadratin, habis itu dijumlah lagi dengan data kedua yang dikurangin X bar dikuadratin, dan seterusnya baru terakhir dibagi dengan N-1, banyaknya data dikurangin 1. Agak susah kan? Nah, maksudnya bukan susah, agak ribet kan ngitungnya. Nah, biar nggak ribet, kalian boleh gunain ngitung ini pakai kalkulator saintifik.
kalkulator saintifik. Tuh. Dalam ujian cuma boleh kalkulator saintifik kan. Nah, di kalkulator saintifik tuh enak untuk sample variance. Ada yang udah pakai simbolnya langsung kayak gini, ada yang pakai X bar sama S. Ada juga yang pakai X barnya tetap X barnya kayaknya ada yang terus X bar juga. Cuma yang S-nya kadang ada yang tulisnya gini. Sigma Sigma S kalau nggak salah nulisnya. Kalau Sigma S itu maksudnya apa? Maksudnya sample variance juga. Pokoknya kalau misalnya ada tanda-tanda S-nya, itu rata-rata adalah sample variance. Atau standar deviasi dari sampel. Lanjut, itu adalah kuartil bawah, kuartil tengah, atau kuartil atas. Kuartil bawah itu biasanya kita sebut juga sebagai Q1, kuartil tengah itu kita sebut juga sebagai Q2, dan kuartil atas juga disebut juga sebagai Q3. Nah, yang kuartil 2 itu juga bisa disebut juga dengan nilai tengah. Nilai tengah tuh kadang disebut juga dengan median. Simbolnya adalah mu, cuma ada tildanya. Mutile. Mu, tapi ada benderanya di atas. Itu simbol dari median. Atau kuartil 2. Nah, rumusnya apa? Rumusnya ini nih. I sama dengan I per 4 dari N plus 1. Tapi ingat, ini hanya menunjukkan posisi, bukan nilai dari suatu kuartil. Jadi maksudnya apa? Misalnya ada data, ini ya, kalau misalkan 5, tapi ini data harus diurutin dulu, ingat ya. Misal 5, 6, 8, 10. Nah, kalau kuartil tengah, itu nilainya tuh di sini kan. Kan kalau ini ada 4. 4 kali tambah 1, 5. 5 bagi 2, 5 bagi 2 bener kan kalau kuartil tengah. 5 bagi 2, 2,5. 2,5 kan berarti ada data ke-1, data ke-2, data ke-3, data ke-4. Berarti 2,5 kan posisinya di sini. Nah, ini disebut sebagai median atau kuartil. Nah, kalau kuartil satunya gimana? Berarti kan kalau di sini, misalkan ini ada 4 data. Berarti 4 tambah 1, 5. 5 dibagi 4 berapa? 1,25. Berarti datanya itu agak ada di sini, dekat ke 5. Ini sebagai Q1-nya di sini. Ini nanti Q3-nya di sini. Gitu. Tapi ingat itu cuma posisinya. Untuk nilainya, kalau median yang kan nilainya tengah kan. Itu bisa langsung 6 tambah 8 bagi 2. Berarti nilainya adalah 7. Tuh. Contoh kasus untuk yang ini. Paham? Paham dong. Lanjut. Kita lanjut ke probability plot. Khususnya adalah normal probability plot. Kenapa sih harus belajar normal probability plot? Karena untuk untuk di statistik itu distribusi normal itu adalah distribusi yang paling dibutuhkan. Karena nanti di materi selanjutnya itu materi uji hipotesis, itu data yang paling sering dipakai itu adalah jika datanya terdistribusi normal. Nah, untuk mengetahui data itu normal apa enggak itu gimana? Caranya, salah satu cara ya ini. Salah satu caranya itu adalah dengan plot probabilitasnya. Caranya bagaimana? Pertama, sortir dulu. Kita sortir data dari yang terkecil hingga terbesar. Terus kita simpan sebagai XJ. Terus hitung lagi J dikurang setengah dibagi N nilainya berapa. Habis itu dari nilai ini kita cari nilai Z-nya dengan menggunakan tabel Z. Habis itu plot Z-nya terhadap X. Z-nya jadi sumbu Y. X-nya terhadap sumbu X. Nanti kayak gitu. Terus habis itu buat garis lurus dari titik Q1 dan Q3. Jadi kita cari tahu dulu nih Q1-nya di mana, Q3-nya di mana. Habis itu baru bikin garis lurus ini. Ceret gitu. Baru terakhir simpulkan, apakah dia termasuk yang normal kayak gini, atau termasuk yang light tail, atau heavy tail, atau positif. Kalau light tail kayak gini tuh. Bentuknya jauh, pokoknya agak berat ke bawah atau ke atas. Kalau heavy tail, dia beratnya ke samping. Jadi kalau light tail tuh kenapa disebutnya light tail? Kan
like tail tuh ekor pendek gitu. Karena di sini kalau kita lihat ya ekor apa kayak cuma kayak gini kan, kayak bentuknya cuma segini dong, lebih pendek gitu daripada yang heavy tail. Heavy tail ekor berat tuh maksudnya di sini kayak lebih, kalau aku dulu bayangin tuh kayak timbangan, dia bisa bentuknya kurang lebih kayak timbangan, kiri kanan gitu. Nah, terus yang terakhir positive or like scale. Nah, itu kalau misal datanya terlalu ada banyak banget data yang ada di sebelah kanan atau di sebelah atau di bawah garis gitu. Nah, tiga data ini termasuk tiga data yang nggak normal. Oke? Lanjut, biar lebih paham kita lihat ke contoh soal. Ini salah satu contoh soal ujian. In a particular study on beams made from composite laminates, the natural frequency of beams under loads were given as in hertz. Ini nggak ada A-nya, oke? Dengan nilainya sekian. Habis itu using a probability plot. Nih, kita diminta belum apa-apa aja udah dikasih tahu nih. Dengan menggunakan plot probabilitas, berarti kita di sini suruh ngeplot kan? Cek if there is evidence, apakah ada bukti yang menyatakan bahwa frekuensinya ini itu terdistribusi normal apa enggak gitu. Ingat untuk bikin plot probabilitas normal, langkahnya ini. Sortir, hitung, cari, plot, bikin garis lurus, simpulkan. Pertama, kita sortir. Biar lebih gampang, bikin dulu tabel dasarnya kayak gini. Bikin dulu J 1, 2, 3, 4, 5. Ini XJ, J-min setengah per N, ZJ. Di kolom XJ, kita isi yang nilainya udah diurutin. Dari data ini udah diurutin. Berarti dari yang paling kecil kan? Paling kecil udah 29,48, 230, 231, 232, 233. Maka hasilnya kayak gini. 29, 30, 31, 32, 33. Habis itu hitung. J dikurang setengah bagi N. Misalnya ini. Yang pertama. J-nya berapa? 1. 1 dikurang setengah. Setengah. Setengah dibagi N. N-nya di sini berapa? 5. Setengah dibagi 5. 0,1. Terus di sini. 2. 2 dikurang setengah. 1 setengah. 1 setengah dibagi N. N-nya 5. 1 setengah dibagi 5. Berarti 0,3. Dan seterusnya. Maka akan dapat hasil kayak gini. Nah, setelah ini, nilai ini 0,1, 0,3, 0,5, dan seterusnya, itu kita cek di tabel Z. Nah, ini kita lihat ke tabel Z sini. Nah, di tabel Z ini, di dalam sini nih, cari yang peluangnya itu nilainya 0,1. Ingat ya, nilai Z-nya itu adalah yang di sebelah sini. Ini nilai Z, ini nilai Z. Nah, nilai peluang itu yang di dalam. Nah, kita udah tahu nilai peluang, kita pengen tahu nilai Z-nya. Berarti nilai peluangnya 0,1 mana? Ini kan. Ini 0,9, ini 0,098, ini 0,1000273. Berarti ini kan yang paling dekat. Jadi yang pertama adalah nilai Z-nya adalah berapa? Minus 1,28. Oke. Lalu yang kedua, selanjutnya apa? 30,66. Yang ini. Dia 0,3 kan peluangnya. Ini kan mendekati 0,3. Maka yang kedua itu adalah minus 0,52. Dan seterusnya. Setelah itu, kita suruh ngapain? Kita bikin plot. Plot ZJ terhadap ZJ-nya jadi sumbu Y. XJ-nya jadi sumbu X. Nah, hasilnya kayak gini. Ya kan? Udah diplot. Nah, ingat kalau nanti kalian plot, apa? Posisinya harus akurat ya. Jadi skalanya harap diperhatikan. Jadi jangan terlalu dikira-kira asal. Soalnya ketahuan soalnya nanti mempengaruhi kalau misalnya kalian bikin yang asal, maka nanti hasilnya itu bisa aja terlihatnya nggak normal. Atau yang seharusnya nggak normal malah kelihatan normal. Atau sebaliknya, yang normal malah kelihatannya nggak normal. Nah, langkah selanjutnya apa? Kita bikin garis lurus terhadap dari Q1 dan Q3. Berarti kita hitung dulu nih. Kuartilnya. Tadi kan kuartil rumusnya apa? Kuartil I itu rumusnya I per 4, ya kan? Dari N plus 1. N-nya di sini berapa? Ini ada 5. Tambah 1, 6. 6 bagi 4, 1,5. Nah, terus kalau misalnya Q3, berarti 1,5 dikali 3 kan? 4,5. Nah, ingat ini cuma posisinya. Berarti posisinya dia itu ada di sini.
Sebenarnya ini sama aja kayak kita nginterpolasi data sih. Kayak interpolasi data buat nilai XJ-nya. Tapi karena dia ke setengah-setengah, kan setengah-setengah, berarti kan dia ada di posisinya ada di persis di tengah-tengahnya ini. Karena di tengah-tengahnya, maka kita bisa ngitungnya 229,48 ditambah 230,66 dibagi 2. Ini juga sama. Kalau 4 setengah berarti 232,1 ditambah 233,05 dibagi 2. Kalau di sini J-nya bukan 1,5, misal 1,25. Kalau 1,25, kalian bisa pakai pendekatan langsung aja pakai nilai 1. Atau hasilnya 4,75, itu bisa langsung aja pakai pendekatan. Kan kalau 4,75 nilainya lebih dekat ke 5 kan. Maka langsung aja pakai pendekatan yang nilainya XJ itu 5. Tapi kalau ini setengah, setengah tuh kalau nilainya setengah itu dibagi 2 ya. Nah, hasilnya ini. Jangan lupa dihitung juga sama. J dikurang setengah dibagi N. 1,5 dikurangin setengah, 1. 1 dibagi 5, 0,2. Dan seterusnya. Dengan cara yang sama, kita dapat Z-nya. Maka kalau dititikin Q1 sama Q3 di mana sih? Di sini. Q1 dan Q3-nya. Kalau udah bikin garis lurus. Nah, dari sini kita tentuin. Jadi, si distribusinya apa? Lihat kan? Titik-titiknya semuanya dekat sama garis. Berarti ini udah jelas kalau fungsinya itu adalah normal. Oke, paham? Paham dong. Ingat ya. Oke, lanjut. Kita masuk ke materi selanjutnya. Sebenarnya untuk materi confidence interval, kalau aku rangkum, kurang lebihnya tuh kayak gini. Jadi kalau dirangkum, itu ada di satu slide ini. Yang pertama kalian harus, intinya tuh kalau di sini tuh kalian harus paham. Ini tuh di CI ini, dia termasuk kasus yang mana? Kasus yang uji terhadap mean, atau ujinya terhadap variance, atau uji terhadap proporsi. Nah, kalau uji terhadap mean, dia dibagi lagi tuh. Variance-nya diketahuin nggak? Terus dia termasuk large sample atau enggak gitu. Nah, intinya gitu sih. Cuma cek doang. Intinya harus lebih teliti. Kira-kira ini termasuk kasus yang mana. Nah, kalau uji terhadap apa, pasti di stat soalnya. Dia ujinya terhadap apa. Gitu. Jadi pasti ketahuan dia mean atau variance. Nah, tapi kalau mean paling agak susah ini. Dia termasuk variance yang diketahuin atau tidak. Nah, perlu aku kasih tahu. Kalau misalnya di variance diketahui, biasanya di situ tuh di soal udah dikasih tahu tuh. STDF-nya berapa? Standar deviasinya berapa? Atau langsung disimbolkan langsung pakai simbol sigma. Sigmanya sama dengan sekian. Nah, itu biasanya artinya variance diketahuin. Maka nanti evaluasinya terhadap pakai tabel Z. Nah, terus kalau variance nggak diketahui, nanti evaluasi terhadap T. Biasanya di sini, biasanya ya, kalau soal-soal itu disajiinnya itu dalam bentuk data langsung sih. Data. Gitu. Kalau large sample itu apa? Ya, large sample kalau misalnya tesnya terhadap mean, terus N-nya lebih besar dari 40. Ini paling gampang sih. Nah, terus di CI, yang harus perlu diketahui di garis bawah itu adalah kira-kira dia termasuk yang two-sided atau one-sided. Nah, itu yang agak susahnya juga. Nah, ini satu ya, satu. Aduh, susah jelek. Terhapus dulu deh. Gimana sih? Geser. Pen. One-sided. Nah, kalau two-sided, itu tuh pasti ada, kita pasti bilang, ada kata kuncinya itu biasa ada diverse, atau not equal, equal to, dan sebagainya. Kata kuncinya di situ. Kalau one-sided itu biasanya ada lower than, more than, kata kunci di situ. Dan macam-macam. Lower than, more than, atau at least. Nah, itu termasuk kayak one-sided. Nah, yang bedain one-sided sama two-sided apa? Kalau two-sided, dia nanti alfanya di sini kan kayaknya ada alfa, alfa, alfa. Nah, di sini alfanya dibagi 2. Dia selalu pasti alfa per 2. Gitu. Kalau one-sided dia cuma pakainya alfa langsung.
Nah, tapi kalau one-sided perlu dilihat lagi dia termasuk yang lower atau yang upper. Kalau yang lower, berarti kita lihatnya dari sisi sebelah kirinya aja. Ini kalau lower. Berarti kalau upper yang sebelah kanannya. Nah, ini upper gitu. Gitu aja sih. Sama aja. Yang lain juga sama. Lanjut. Nah, ini biar lebih paham, kita lihat ke soalnya. The sodium content of 20. Berarti di sini adalah N-nya kan? N-nya sama dengan 20. 300 grams box of organic cornflakes was determined. The data in milligrams are as follow. Nah, ini datanya. Can you support the claim that mean? Berarti di sini adalah can you support the claim that mean? Berarti kita tesnya terhadap mean. Mean sodium content of this brand differs. Differs berarti kan tidak sama dengan kan? Tidak differs kan nanti berbeda. Berbeda kan berarti tidak sama dengan. Tidak sama dengan 130. Nah, itu. Maka test on mean, kita dari sini aja kita udah tahu, berarti test on mean dan sifatnya adalah two-sided. Test on means. Nah, di sini variansi diketahui nggak? Di sini kan nggak ada kata-kata tentang standar deviasi kan? Standar deviasi di sini nggak dikasih tahu. Terus nggak dikasih tahu juga simbol-simbol sigma pun nggak ada keluar di sini. Maka di sini pun termasuk yang variansinya unknown. Di sini dikasih tahu lagi ada cuma alfanya doang sih, alfanya 5%. Nah, dari data ini, nah 20 data ini, nah ini kita olah dulu nih. Kita olah pakai kalkulator. Kalau ujian pakai kalkulator, tapi kalau misal tugas kalian bisa pakai Excel buat nyari X bar sama S. X bar ingat ya kalau ada Excel itu average. Kalau S itu termasuknya yang STDEV, standar deviasi. Kalau di Excel, standar deviasi yang mana? Sampel, berarti yang S. STDEV S. Nah, ini dapat hasil sekian. 129,9 sama 0,876. Kan untuk N sama dengan 20. Nah, berarti kan di sini kasusnya, kita lihat di sini kan. Berarti di sini kasusnya tesnya terhadap mean. Variansnya nggak diketahui, maka kita pakai rumus yang ini. Balik lagi. Salah. Maka confidence interval pakai rumus yang ini. X bar. X barnya tadi ini udah dihitung kan, sekian, 129,79. S-nya udah ada 0,876. N-nya ada 20. Yang belum ada siapa? Si T-nya kan. Nah, karena di sini kan two-sided, maka ini two-sided. Alfanya bagi 2. Nah, kan di sini alfanya 5%. Karena di sini diminta untuk alfanya itu dibagi 2 dulu, maka 5% dibagi 2 jadi berapa? 2,5% kan? Maka kita fokus ke kolom sebelah sini aja. Oke? Nah, lanjut. Di sini derajat kebebasannya berapa? Kalau dari rumus diminta derajat kebebasannya itu N dikurang 1. N-nya 20. 20 dikurang 1 berapa? 9 kan? 19 maksudnya. Maka di sini kita lihat yang 19. 19 kita dapat ini. Maka nilainya itu adalah 2,093. Maka T-nya sama dengan 2,093. Oke. Next. Nah, ini dimasukin aja. Nilainya akan didapat hasil kayak gini kurang lebih. Nah, pertanyaan di sini tuh nggak hanya sebatas kita suruh bikin CI-nya, tapi kita disuruh dapatkah kita bikin simpulannya juga. Can you support a claim that mean-nya jadi mean-nya tuh berbeda nggak dari 130? Nah, kita lihat kan. Di sini kan yang jadi mean acuan berapa? 130 kan? Tapi 130 ini masih masuk ke dalam intervalnya. Artinya apa? Artinya mean sodium content tuh 130 mg. Berarti pernyataan ini itu tidak dapat didukung. Oke? Paham? Paham dong. Kita lanjut ke soal berikutnya.
Nah, ini ada contoh soal juga, tapi di sini aku cuma ngejelasin ininya aja sih. Kira-kira ini nyelesainnya gimana sih gitu. Buat ngitung-ngitungnya silakan. Kalian boleh ngitung sendiri atau enggak juga nggak apa-apa. Nah, di sini kan ini juga salah satu soal ujian. An electrical firm manufactures like an electrical firms manufactures like bulb that have a lifetime that is approximately normal distributed with a mean, di sini dikasih tahu meannya tuh sekian 800 hours and a standard deviation of 40 hours. Berarti di sini kita udah dikasih tahu mean, udah dikasih tahu sigma. Terus test the hypothesis that mean equal to 800 hours against the alternative sekian if a random sample of 30 bulb. Berarti di sini adalah apa? N-nya kan? N-nya 30 has an average life. Average life. Maka kalau disebutnya average berarti dinyatakan sebagai X bar. Jadi kalau X bar tuh nama lainnya average. Kalau sampel population mean itu selalu disebutnya dengan mean. Kalau mean sample pasti dia lebih sering disebutnya dengan average. Makanya di sini dapat X bar 788. Use confidence interval CI at 5%. Maksudnya di sini adalah alfanya yang 5%. To make your conclusion. Berarti di sini kita udah tahu tesnya itu adalah test on mean dengan variance known. Oke. Terus kita udah punya data N-nya itu ada 30. Terus ada X bar-nya sama dengan 788. Dan alfanya 5%. Terus dari sini nih, test the hypothesis that mean-nya sama dengan 800 hours again dan mean tidak sama dengan 800 hours. Berarti dari sini pun kita tahu kasusnya itu adalah two-sided. Oke. Berarti nanti tinggal dihitung aja. Dihitung pakai rumus yang mana? Pakai rumus yang ini. Test on mean, variance-nya diketahuin. Udah, tinggal masukin X bar udah dikasih tahu, sigma juga dikasih tahu. Ya kan? X bar tadi 788. Sigmanya tadi udah ada di soal 40. Akar N. N-nya udah ada 30. Tinggal cari Z alpha per 2. Alfanya tadi 5%. 5% dibagi 2 berapa? 2,5%. Berarti 2,5% kan? Atau 0,0025 itu dilihat, tinggal dicari aja. Di Z tuh yang nilai, ini kan nyarinya, ini kan dicari nilai Z sama kayak tadi. Berarti nilai Z-nya tuh yang di luar kan? Nilai Z tuh yang ini, yang L-nya. Maka kita tahu nilai 2,5. Berarti cari yang di sininya, yang di kotak bawah ini yang nilainya 0,025. 2,5% kan? Gitu. 0,25 di sini berapa? Kalau nggak salah sih palingan di 1,64 nilainya. 1,64. Kalau nggak salah sih itu. Kalau nggak percaya coba aja cari tahu sendiri. Salah. Terus lanjut. Nah, kurang lebih ini yang gue bahas. Nah, untuk biar lebih paham lagi, udah ada soal. Ini soalnya kayak gini. Ini ya. Berikut adalah 50 data indeks prestasi kumulatif dari mahasiswa teknik mesin. Ini sekian kayak gini. Anggap misalkan ini sebagai populasinya. Jadi misal ada populasinya ini 50 data. Ambil 10 data sampel IPK tersebut secara acak. Berarti kita suruh bikin, kita dari 50 data ini, kalian diminta ambil data cuma 10 orang. Istilah kayak 10 orang doang. Ini misalnya ini gitu. Dapat kan 10. Nah, itu habis itu dari 10 data yang udah kalian pilih, kalian tentukan apakah dia itu terdistribusi normal atau enggak. Tunjukkan dengan plot probabilitas normal. Kayak tadi, kayak
contoh soal yang udah aku kasih tahu caranya. Bikin tabelnya, tabel pertama J, 1, 2, 3, dan seterusnya. Habis itu masukin nilai X-nya berapa, XJ-nya yang udah diurutin. Dari 10 data yang kalian ambil, berarti nanti J-nya cuma 1 sampai 10 ya. 1 sampai 10. XJ-nya terus J min setengah berapa, terusannya dapat Z-nya berapa, habis itu bikin plotnya. Nah, bikin plotnya manual. Jadi jangan langsung main ngeprint atau apa dari Excel, nggak usah. Tapi dibikin manual. Itu supaya kenapa? Supaya membiasakan diri kan kalau misalnya ada soal ujian. Karena soal ujian kan kalian nggak bisa kerjain di Excel. Nah, coba aja bikin manual. Nah, tapi untuk bikin kotak-kotaknya biar lebih pasti boleh pakai Excel. Tapi kalau misalnya untuk nitikinnya itu nggak, nitikin tetap manual. Jadi boleh pakai apa? Millimeter block boleh. Pakai millimeter block. Atau juga kalian cari buku kotak-kotak atau pakai download dulu kotak-kotak dari Excel atau apa, itu boleh juga. Pokoknya terserah, yang penting pas nitikinnya kalian manual. Terus untuk soal nomor 2-nya, dengan menggunakan 10 data yang Anda pilih dari soal nomor 1, dapatkah Anda mengklaim bahwa 10 data IPK ini memiliki min-nya sekian? Berarti di sini udah ketahuan kan? Ini tesnya terhadap apa? Udah tahu dong harusnya. Tes on titik-titik pasti udah tahu. Gunakan alfanya sekian. Dah. Nah, ini poin yang paling cukup penting. Pastikan juga bahwa 10 data yang Anda pilih ini tidak sama dengan mahasiswa yang lain. Ya kan udah 50, harusnya bisa dong. Nggak sama. Dari kalian bisalah gimana caranya. Oke? Kalau udah paham, nanti kalau misalkan ada yang kalian bingung, langsung tanyakan aja ke aku. Dan seperti biasa, terima kasih.